Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung Rano Karno mau bikin gebrakan nih. Tapi kok gebrakannya agak gimana ya? Mereka akan memangkas hari kerja menjadi 4 hari aja dari sebelumnya 5 hari. Ide ini disampaikan oleh anggota tim transisi Pramono Rano Nirwono Yoga. Katanya mereka terinspirasi dari kota-kota di Eropa khususnya Skandinavia. Menurut Nirwono, sistem ini bisa jadi solusi buat beberapa masalah klasik Jakarta kayak macet, banjir, dan polusi. Katanya pas musim hujan dan ada ancaman banjir, liburin aja pekerja biar nggak bikin macet di jalan. Selain itu, polusi udara yang selalu jadi PR tiap tahun juga jadi alasan kuat kenapa kebijakan ini perlu dicoba. Nirwono bilang pas musim kemarau, Jakarta sering banget masuk 3 besar kota paling polusi di dunia. Nah, sistem kerja 4 hari ini bisa jadi solusi karena pasti itu akan mengurangi polusi. Solusi ini katanya murah dan nggak bikin ribet. Kebijakan kerja 4 hari ini juga akan memberi kesempatan banyak libur bagi masyarakat. Menurut Nirwono, kebijakan ini bukan hal baru di Jakarta. Waktu pejabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono sudah pernah dilakukan. Waktu puncak polusi melanda Jakarta, Pak Heru ngasih imbauan agar pegawai bekerja dari rumah atau WFH. Tahun lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir pun sempat mewacanakan 4 hari kerja buat pegawai BUMN. Niat buat mengurangi kemacetan dan polusi sih baik-baik aja ya. Tapi solusinya dengan mengurangi hari kerja harus dipertimbangkan lebih serius lagi baik dan buruknya. Walaupun terinspirasi dari kebijakan negara-negara Skandinavia kayak Denmark, Norwegia, dan Swedia. Tapi kalau mau dibandingin sama Indonesia, jujur rasanya nggak apple to apple. Negara-negara ini terkenal kaya banget, punya tingkat kesejahteraan tinggi dan hidup rakyatnya nyaman parah. Di sana gaji karyawannya aja udah bikin ngiler, contohnya di Norwegia. Perencana produksi bisa dapat gaji sekitar 856 juta rupiah. Denmark juga nggak kalah gila, rata-rata gaji pekerjanya bisa tembus 514 juta rupiah setahun. Sementara di Indonesia, UMP Jakarta 2024 aja cuma 5,4 juta rupiah per bulan atau 68,4 juta per tahun. Dengan mengurangi hari kerja, apakah mungkin para pemberi kerja tetap akan memberi gaji seperti sebelumnya? Masalahnya, masyarakat di kota-kota Skandinavia itu tingkat produktivitas kerjanya juga tinggi, sementara di Indonesia rendah. Tapi kalau mau diterapkan untuk instansi pemerintah mungkin bisa, tapi apakah bisa diterapkan di swasta? Pasti banyak perusahaan yang keberatan dengan kebijakan ini karena akan merugikan mereka. Banyak karyawan di Indonesia belum punya kedisiplinan mandiri buat atur waktu dan beresin kerjaan tanpa diawasin. Makanya atasan sering banget merasa perlu mantau langsung di kantor buat memastikan semuanya on track. Ditambah lagi sistem kerja fleksibel kayak WFH masih susah diterapin. Soalnya nggak semua perusahaan punya infrastruktur atau software buat monitor kerja secara transparan. Jadi kebayangkan kalau hari kerja dipangkas tapi budaya kerja belum berubah, bakal ribet banget nerapinnya. Mas Pram, Bang Dul, yuk dipertimbangin lagi rencananya.